Allah hanya akan memberi apapun itu kepada kita jika menurut Allah kita sudah pantas dan pas untuk dititipi hal tersebut. Tidak mungkin Allah menitipkan ilmu, jabatan, harta kepada kita kalau menurut Allah kita belum bisa dan belum bijaksana untuk menggunakannya. Salah satu contoh, Buya punya anak belum balik. Buya belum percaya dia itu mengendarai motor balap. Dia ngemis-ngemis, merengek setiap hari, "Buya, belikan saya motor balap." Sampai nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Buya akan membelikan? Tidak akan. Tapi Buya tidak membelikan anak Buya motor bukan berarti Buya tidak peduli atau tidak sayang terhadap anak Buya. Justru rasa sayang Buya, kepedulian Buya itu berbentuk dengan cara tidak membelikan motor. Karena Buya tahu kalau misalkan dibelikan motor, khawatir anak Buya itu kecelakaan karena belum bisa menggunakan motor. Nah, begitupun kita. Kenapa kita belum diberikan rumah oleh Allah, belum dititipi rumah? Oh, mungkin kalau saya dititipi rumah, saya belum siap. Rumah saya pasti kemungkinan akan saya gunakan itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Oh, berarti saya harus memantaskan diri saya bagaimana agar saya dipercaya oleh Allah dititipi rumah. Oke. Nah, terus kenapa Allah tidak atau belum memberikan kendaraan kepada saya? Belum menitipkan motor, belum menitipkan mobil, belum menitipkan kereta api, belum menitipkan pesawat, belum menitipkan kapal pesiar. Kenapa? Oh, mungkin Allah tahu kalau saya sekarang dititipi itu semua, saya akan menggunakan itu semua kepada hal atau kepada jalan yang dimurkai oleh Allah, yang berimbas nanti bahkan akan mencelakakan diri saya sendiri, akan membuat saya semakin jauh dengan Allah. Oh, berarti kalau saya ingin dititipi itu semua, berarti saya harus berupaya, harus berusaha, mujahadah, ya, agar bagaimana saya itu layak, pantas oleh Allah dititipi itu sekarang. Nah, ilmu, jabatan, kekayaan itu akan Allah berikan kepada kita selama kita sudah siap menurut Allah untuk mengelolanya, untuk menggunakannya. Salah satu contoh, ilmu itu dari Allah. Ilmu itu seperti air pegunungan yang sejuk, ya. Kemudian tempatnya ilmu itu adalah kolbu, hati. Nah, kalau hati kita diibaratkan cangkir ini kotor, berisi kopi. Kita mau minum air gunung yang sejuk, yang jernih, yang sehat. Tidak mungkin.
langsung dituangkan ke cangkir bekas kopi ini. Tentu kita bersihkan dulu cangkirnya. Setelah itu baru kita tuangkan air gunung itu. Artinya ilmu itu sesuatu hal yang bersih. Ya. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu milik Allah. Allah akan berikan ilmu kepada kolbu-kolbu yang sudah dibersihkan, kepada kolbu-kolbu yang sudah suci, ya, yang bersih. Maka sehebat apapun, ya, keilmuan kita, kecerdasan kita, kalau misalkan kolbu kita kotor, maka yang keluar itu menjadi keruh, bercampur. Kolbunya kotor, ilmunya bersih, diaduk-aduk sehingga membuat kekeliruan, kekacauan, kesesatan, dulun mudilun. Nah, itu jadi orangnya serba tahu, orangnya cerdas, berilmu, cuman karena hatinya itu bermasalah, hatinya itu kotor, tidak bersih dari sifat-sifat sombong, takabur, tercela, ujub, iri, dengki, dendam, maka ilmu tersebut tidak menjadi solusi, tidak menjadi cahaya, tidak menjadi penerang bagi orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri juga tidak. Kenapa? Karena kolbunya bermasalah. Maka penting bagi kita itu sebelum mencari ilmu, sebelum menuju jalan kepada Allah, yang paling penting itu adalah kita menata hati kita, membersihkan hati kita terlebih dahulu, agar apapun ilmu yang kita dapatkan itu menjadi solusi, menjadi pelita, penerang bagi orang lain, wabil khusus bagi diri kita sendiri. Maka PR kita adalah bukan setiap hari lagi, tapi harus setiap detik, agar bagaimana kita itu memiliki hati yang bersih. Kalau sudah memiliki hati yang bersih, ya, bersih dari sifat ria, takabur, ujub, hasud, dendam, dengki, kemudian ya sifat-sifat tercela yang lain, maka ketika kita dititipi ilmu, kita akan menjadi penasehat yang bijaksana, menjadi penunjuk jalan. Kalau kita dititipin harta, harta itu akan kita jadikan jembatan agar bagaimana kita itu lebih dekat dengan Allah, dengan cara membantu masyarakat untuk hubungan sosial kita. Kalau kita diberikan jabatan, kita akan menjadi pejabat yang diridhoi oleh Allah, ya, tidak mengizinkan berdirinya bangunan-bangunan untuk menjauhkan masyarakat kepada Allah, ya, tapi kita akan hanya mengizinkan, ya, memberikan izin, sarana dan prasarana bagi masyarakat agar lebih dekat dengan Allah. Jadi kesimpulannya adalah kita akan menjadi seperti apa yang kita mau. Kita akan menjadi seperti apa yang kita cita-citakan. Allah sudah membekali kita semua dengan apa? Dengan akal, ya, dengan hati, ya, dengan daya tahan tubuh kita. Allah sudah membekali semuanya. Tergantung bagaimana kita mendaya gunakan akal budi kita. Insya Allah. Karena hidup itu berawal dari mimpi. Orang-orang besar yang kita saksikan sekarang di TV itu berawal dari mimpi dulu. Dari mimpi kemudian dia punya obsesi untuk menggapai cita-cita itu. Belajar lebih giat, lebih gigih, lebih serius, fokus, sehingga mereka menjadi ahli. Tapi ada yang lebih penting. Seiring berjalannya waktu, di samping kita belajar menjadi seperti apa yang kita cita-citakan,
Maka yang paling penting adalah kita menata hati kita agar diberikan apapun oleh Allah, dijadikan siapapun oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat dengan kekayaan, ilmu, dan jabatan tersebut. Baik, itu yang dapat Buya sampaikan pada sore hari ini. Ya, besok sudah tahun 2025 ya, kalau kita panjang umur, target kita setiap hari betul-betul bagaimana agar kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik selama kita tidak fokus dengan kalbu kita sendiri. Jadi PR kita itu harus punya cita-cita yang lebih serius lagi dari menggapai cita-cita yang lain, yaitu membersihkan hati. Bahasa tasawufnya itu takholli, membersihkan hati. Setelah bersih, diisi dengan ilmu, ya. Setelah diisi dengan ilmu, maka kita akan menjadi orang yang sampai kepada Allah. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada benar, kalau ada benarnya itu mutlak taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada salah dan kelirunya, dan itu sudah pasti ada, karena Buya bukan kiai ya, bukan ustaz, bukan ajaran. Buya hanya belajar untuk menjadi sumber inspirasi bagi keluarga Buya, bagi anak istri Buya, bagi saudara-saudara, wabil khusus bagi diri Buya sendiri. Syukur-syukur bisa menjadi inspirasi bagi khalayak umum. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.